Vietnam dibantai 4-0. Tapi yang bikin geger bukan kekalahannya, melainkan siapa yang bermain di lapangan. Malaysia dihujat, Indonesia terseret, naturalisasi kembali jadi musuh bersama. Dan perang opini di Asia Tenggara sekarang meledak. 10 Juni 2025. Sebuah laga penting di kualifikasi Piala Asia. Malaysia menjamu Vietnam dalam laga hidup mati di grup F, namun tak ada yang menyangka hasil akhirnya akan seheboh ini, 4 gol tanpa balas. Dan yang lebih mengejutkan, 3 dari 4 gol dicetak oleh pemain yang tidak lahir di Malaysia. Media Vietnam langsung menyerang balik. Tudingan keras muncul bahwa Malaysia telah membeli kekuatan lewat naturalisasi. Apakah Asia Tenggara sudah kehilangan jati diri? Apakah AFF akan berubah jadi turnamen negara-negara Eropa Selatan? Bukan hanya Malaysia yang diserang. Indonesia pun ikut terbakar dalam bara kontroversi. Karena sejak 2023, Indonesia juga memperkuat skuad dengan pemain diaspora dan naturalisasi seperti Tom Hay, Jordi Amat, Jay Itzes, hingga Kelvin Verdonk. Dan kini, perang ideologi sepak bola kembali terbuka. Antara idealisme lokal dan kekuatan global, Vietnam tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan kampanye media yang terang-terangan menolak tren naturalisasi. Di salah satu artikel paling keras, tertulis kebenaran tentang Malaysia yang menaturalisasi pemain secara ilegal untuk mengalahkan tim Vietnam. Apakah mereka akan dihukum oleh FIFA? Tulis Tan Nien. Beredar kabar tim Malaysia langgar aturan naturalisasi dan terancam sanksi FIFA dan AFC. Tulis NGUI Laodong. Salah satu serangan terkeras datang dari media Vietnam, Soha. Dalam artikelnya tertanggal 12 Juni 2025, mereka menulis dengan gamblang, FIFA perlu meninjau ulang undang-undang naturalisasi, kalau tidak, hal ini akan merajalela seperti di Malaysia. Tulis Soha dalam judul artikelnya. Kemudian, dalam artikel itu, pengamat sepak bola Vietnam Quang Hai meyakini FIFA tidak menduga negara seperti Malaysia dan timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain begitu cepat dan massal. Ia menyebut situasi saat ini memprihatinkan. Apalagi kata Quang Hai, taktik menaturalisasi pemain kian membabi buta seperti Malaysia. Sebab, sejumlah pemain tak punya darah keturunan seperti yang disyaratkan FIFA, yakni hingga generasi ketiga, tapi bisa jadi warga negara setempat. Sejujurnya, FIFA mungkin tidak menyangka naturalisasi akan terjadi secara masif, dan kini hanya generasi ketiga dan keempat yang bisa dinaturalisasi, kata Quang Hai. Ada kasus yang latar belakangnya tidak jelas, tetapi cukup dengan mengaku sebagai warga negara Malaysia saja. Situasi ini sangat memprihatinkan, tandasnya. Memang beberapa pemain Malaysia seperti Facundo Garces diragukan asal-usulnya. Apalagi ia lahir dan besar di Argentina serta tidak pernah sama sekali menetap atau bermain di negeri jiran. Tapi, disinilah konfliknya. Malaysia langsung membalas, kalau memang kuat, lawan aja di lapangan. Jangan sibuk ngatur darah dan paspor. Indonesia tak perlu bicara keras, karena timnas kita sedang naik daun. Ranking FIFA melesat, tim makin solid, dan banyak negara di ASEAN mulai merasa terancam. Lalu bagaimana sikap Indonesia? PSSI secara resmi menyebut naturalisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan timnas. Bukan asal ambil, tapi lewat seleksi ketat, pertimbangan karakter, dan keinginan membela merah putih. Kami tidak membeli pemain. Kami menyambut kembali darah Indonesia yang tersebar di dunia. Pernyataan resmi PSSI. Pernyataan ini mengacu pada pemain-pemain seperti Tom Hay, Iver Jenner, hingga Rafael Struijk, yang memiliki darah Indonesia secara sah dari garis keturunan. Bahkan pemain seperti Olo Memi, yang sebelumnya asing dengan Indonesia, kini menyanyikan Indonesia Raya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan sekadar paspor. Ini adalah soal pilihan, soal hati. Dan publik Indonesia, mayoritas justru bangga. Karena sekarang, timnas kita bisa bersaing di level tertinggi. Tapi benarkah semua pihak senang? Reaksi dari Asia Tenggara pun terbelah. Thailand dan Singapura cenderung netral. Mereka melihat naturalisasi sebagai tren global yang tak bisa dihindari. Apalagi Singapura pun pernah sukses dengan proyek naturalisasi era Alexander Yuri. Filipina,
Mereka bahkan pionir naturalisasi di Asia Tenggara. Jadi tentu mendukung langkah Malaysia dan Indonesia. Tapi Vietnam, mereka mulai menggalang dukungan agar AFF merevisi regulasi pemain asing di tim nasional. Turnamen seperti AFF Cup harus mewakili wajah asli bangsa kita, kata Federasi Vietnam dalam pernyataan tertulisnya. Lebih jauh lagi, beberapa jurnalis Vietnam bahkan menyebut, jika Indonesia menang AFF, itu bukan karena kekuatan asli, tapi karena FIFA membiarkan kolonialisasi baru lewat sepak bola. Kata-kata itu membakar media sosial, dan netizen Indonesia pun murka. Kolonialisasi lewat bola. Kalian pikir kami tak layak menang? Kalian pikir Indonesia nggak punya hak membentuk tim terbaik? Komentar-komentar di Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube penuh emosi. Kalau takut kalah, jangan main bola internasional. Kami tidak beli pemain. Kami pulangkan anak-anak bangsa. Vietnam cuma iri karena pemain naturalisasi mereka nggak sukses. Bahkan sejumlah konten kreator asal Belanda dan Jerman yang mengikuti pemain-pemain diaspora ikut menyuarakan dukungan untuk Indonesia. Sementara media global mulai menyoroti Indonesia sebagai simbol transformasi sepak bola modern, dari tim mediocre menjadi kekuatan Asia. Akhirnya, kita dihadapkan pada satu pertanyaan, apakah nasionalisme diukur dari tempat lahir atau dari niat membelah bendera? Indonesia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar sepak bola. Kita merajut kembali benang-benang sejarah. Kita kumpulkan talenta terbaik dari seluruh dunia, dan kita bentuk sebuah tim yang bukan hanya kuat, tapi juga bersatu. Garuda tak lagi milik satu kota, satu daerah, atau satu marga. Garuda adalah milik semua anak bangsa, termasuk mereka yang lahir di Utrecht, Amsterdam, Almere, atau Oxford, tapi memilih pulang demi satu hal, merah putih. Kalau kamu bangga dengan perjuangan timnas kita, kalau kamu percaya bahwa nasionalisme itu soal hati, bukan sekadar garis di peta, tunjukkan dukunganmu sekarang. Like video ini. Tulis di kolom komentar, aku dukung Garuda, siapapun pemainnya. Dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kita bukan negara besar, tapi kita punya semangat terbesar. Garuda tak akan diam. Garuda akan terbang tinggi.